Laga Timnas Indonesia U23 kontra Malaysia berlangsung sengit sejak menit pertama. Pelatih Malaysia U23 puji permainan berkelas Garuda Muda sampai bilang begini. Reaksi tak wajar pelatih Vietnam usai nonton langsung aksi Timnas Indonesia U23. Gerard Van den Broek soroti rivalitas antara Indonesia dan juga Malaysia. Tim Madampang bikin heboh, diam-diam soroti kehebatan Timnas Indonesia U23. 3 fakta menarik laga Timnas U23 kontra Malaysia U23 yang gemparkan ASEAN. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Laga Timnas Indonesia U23 kontra Malaysia berlangsung sengit sejak menit pertama. Laga ini sertakan gengsi antar kedua tim. Tak heran baik Indonesia U23 dan juga Malaysia U23 saling duel beli serangan. Intensitas pertandingan sangat tinggi dalam laga tersebut. Seperti biasa Garuda Muda tampil dominan dalam laga ini. Pasukan Gerard Van den Broek tampil solid dan tampil cemerlang. Sesekali Jens Reven dan kawan-kawan menampilkan umpan 1-2 yang sangat ciamik. Usai pertandingan, pelatih Malaysia U23 Nafouzi Zain mengakui Timnas Indonesia adalah tim yang hebat. Pelatih Malaysia U23 mengakui Garuda Muda memiliki keunggulan kualitas pemain yang lebih matang dan juga lebih berpengalaman dibandingkan skuad muda Harimau Malaya. Hal ini ia sampaikan usai laga pemungkas grup A ASEAN Cup U23 2025. Walau kami melihat Indonesia tidak uji coba, tapi saya lihat kualitas pemain memang sudah diketahui. Perbandingan dengan pemain kita agak jauh berbeda. Kebanyakan pemain Indonesia adalah pemain Liga 1 yang begitu matang, berpengalaman dan juga elit, kata pelatih Malaysia U23. Sejauh ini pasukan Gerard Van den Broek memang tampil sangat baik dalam turnamen ini. Terlihat semua lini tampil stabil, baik di sektor back, sektor lini tengah, hingga barisan penyerang. Hal inilah yang membuat Timnas Indonesia U23 bisa menampilkan permainan terbaik hingga pertandingan ketiga ini. Pelatih Vietnam U23 Kim Sang-sik menilai Timnas Indonesia U23 sebagai calon juara Piala AFF U23 2025 yang perlu diantisipasi secara seksama. Pelatih kepala tim senior Vietnam ini mengaku sudah menonton secara langsung laga Indonesia. Ia sengaja nonton karena ada potensi jumpa Indonesia di babak selanjutnya. Saya melihat langsung laga Indonesia. Memang mereka adalah tim yang kuat. Kita lihat apakah nanti kita akan bertemu Indonesia. Kita baru memainkan satu pertandingan, kata Kim Sang-sik. Tapi jujur, tak peduli siapapun lawan kami nanti. Kami harus fokus, karena target kami adalah ke final dan memenangkan turnamen, ujar Kim Sang-sik. Duel Indonesia dan juga Vietnam di babak semifinal akan terjadi jika Vietnam jadi juara grup B. Sedangkan Indonesia menjadi runner-up grup A, itu tergantung laga selanjutnya. Kim Sang-sik tak ingin berandai-andai, baginya jumpa Indonesia atau tim lainnya, bukan persoalan. Yang utama baginya adalah memenangkan laga selanjutnya melawan Kamboja. Saya nggak tahu apakah lawan Indonesia ataupun tim lain. Seperti yang saya katakan, fokus satu demi satu. Terpenting saat ini adalah bermain apa yang telah kami siapkan, tegas Kim Sang-sik. Pada laga selanjutnya Vietnam akan bentrok dengan Kamboja pada Selasa 22 Juli 2025 malam. Laga tersebut akan menjadi penentu bagi timnas Vietnam. Pelatih skuad Garuda U23 Gerard Van den Broek menyoroti rivalitas Indonesia kontra Malaysia. Laga Timnas Indonesia U23 kontra Malaysia berlangsung di Stadion GBK, tepatnya pada Senin 21 Juli 2025, dan juga menjadi penentuan posisi di fase grup Piala AFF U23 2025. Gerard Van den Broek menyebut pertandingan Indonesia kontra Malaysia selalu memiliki nuansa derby, sebagaimana laga-laga klasik antar negara bertetangga. Dirinya juga pernah menjalani pengalaman serupa selama memperkuat timnas Belanda antara 1982 dan juga 1992. Ya, saya pikir kalau negara-negara bertetangga bertemu, itu selalu derby, ujar Gerard Van den Broek. Saya juga pernah bermain melawan Jerman dan juga Belgia, jadi saya tahu ini juga pertandingan yang sangat penting, tegas Gerard Van den Broek. Meski memahami tensi tinggi di balik rivalitas kedua negara, Gerard Van den Broek menekankan pentingnya menghormati lawan. Ia memastikan bahwa fokus utama skuad Garuda Muda adalah tampil dengan gaya bermain sendiri
dan mengejar kemenangan di atas lapangan. Tapi yang paling penting, kami harus tetap menghormati Malaysia dan mencoba mengalahkan mereka dengan cara bermain yang kami inginkan, kata Gerard van den Broek. Indonesia mengawali kiprahnya di grup A dengan hasil impresif. Hoki Celaka dan kawan-kawan mencetak kemenangan 8-0 atas Brunei Darussalam, disusul kemenangan tipis 1-0 atas Filipina. Sementara itu Malaysia datang ke pertandingan ini juga dengan kepercayaan diri tinggi. Laga malam Indonesia akan menjadi penentuan bagi kedua tim untuk melangkah ke fase grup ASEAN U23 2025. Laga Indonesia kontra Malaysia di SGBK dipastikan berlangsung dalam atmosfer panas, didukung langsung oleh ribuan pendukung tuan rumah yang siap memadati stadion. Bagi Indonesia, kemenangan atas Malaysia akan memastikan langkah ke babak semifinal sebagai pemuncak grup. Sebaliknya Malaysia juga dipastikan akan tampil maksimal untuk menjaga peluang lolos. Pelatih Thailand U23 angkat bicara menjelang laga pemungkas di fase grup ASEAN Cup U23 2025. Timnas Thailand U23 tampil luar biasa saat memainkan laga perdananya di grup C melawan Timor Leste. Bertanding di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi, Thailand menang atas Timor Leste dengan skor 4-0. Kemenangan tersebut membuat Thailand memimpin puncak klasemen sementara grup C dengan 3 poin. Sedangkan Timor Leste harus rela tersingkir 1 poin karena mereka sebelumnya hanya bermain imbang 4-4 menghadapi tim lainnya di grup C yakni Myanmar. Timnas Thailand U23 selanjutnya bakal memainkan laga pemungkas alias pertandingan terakhir grup C dengan melawan Myanmar. Laga penentuan lolos ke semifinal itu akan berlangsung di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Sebagai informasi, nantinya tim yang berhak lolos ke semifinal adalah mereka yang menjadi juara grup A sampai grup C, ditambah 1 runner-up terbaik. Melihat situasi saat ini, Thailand lebih difavoritkan lolos ke semifinal sebagai juara grup C. Pasalnya skuad muda Gajah Perang hanya membutuhkan hasil imbang melawan Myanmar di laga pamungkas. Situasi yang sama juga dialami oleh timnas U23 Vietnam di grup B. Skuad besutan Kim Sang-sik itu memimpin puncak klasemen sementara setelah mengalahkan Laos 3-0. Kamboja menyusul urutan kedua klasemen grup B dengan 1 poin setelah mereka bermain imbang 1-1 kontra Laos, tim yang telah dipastikan tersingkir. Sama seperti Thailand, Vietnam juga difavoritkan lolos ke semifinal sebagai juara grup karena hanya butuh hasil imbang menghadapi Kamboja di laga terakhir. Sementara itu persaingan sengit tersaji di grup A yang berisikan 4 tim peserta. Timnas Indonesia 23 selaku tuan rumah turnamen memimpin puncak klasemen grup A dengan 6 poin. Poin tersebut dari Garuda Muda usai menghilas Brunei 8-0 dan menang 1-0 atas Filipina. Malaysia setelah Filipina menyusul urutan kedua dan juga ketiga dengan sama-sama mengoleksi 3 poin. Sedangkan Brunei menjadi tim juru kunci dan dipastikan tersingkir meski masih menyisakan 1 laga. Dengan melihat kondisi saat ini, tim yang kemungkinan akan mendapatkan peluang lolos ke semifinal sebagai runner-up terbaik tampaknya berasal dari grup A antara Malaysia dan juga Filipina. Para pecinta sepak bola tanah air tentu kegirangan menyaksikan laga penting antara timnas Indonesia U23 kontra Malaysia U23. Sebab laga itu menentukan nasib bagi timnas U23 dan juga Malaysia. Namun beban timnas U23 lebih ringan ketimbang Malaysia. Laga ini menjadi pamungkas grup A Piala AFF U23 2025 yang digelar di Stadion GBK. Pemenang laga ini berpeluang besar lolos ke babak semifinal ASEAN Cup U23 2025. Khusus bagi Indonesia, tim besutan Gerard van den Broek tersebut sebenarnya tidak diwajibkan menang jika segera lolos ke 4 besar. Hal ini dikarenakan hasil imbang dengan skor berapapun jumpa Malaysia sudah cukup bagi Indonesia ke semifinal. Dalam artian timnas Indonesia U23 dipastikan akan lolos ke semifinal dengan status juara grup, dengan syarat bisa menghindari kekalahan melawan Malaysia malam ini. Entah meraup kemenangan ataupun imbang melawan Malaysia, timnas Indonesia bakal melaju ke semifinal. Itulah fakta pertama dan paling utama yang dirasakan timnas Indonesia jika bisa mengalahkan ataupun menahan imbang Malaysia dalam laga tersebut. Lalu fakta kedua, jika timnas Indonesia menang, maka skuad Garuda setidaknya memperbaiki tren negatif setiap kali bertemu dengan Malaysia. Perlu diketahui rekor pertemuan antara timnas Indonesia melawan Malaysia nyatanya belum memihak skuad Garuda, terutama di ajang Piala AFF U23, yang mana kedua negara tercatat sudah 2 kali bertemu satu sama lain. Dimulai dari pertemuan perdana kedua tim yang terjadi di turnamen Piala AFF U23 edisi 2019 silam. Pada edisi tersebut kedua tim harus rela berbagi poin setelah mengakhiri laga dengan skor imbang 2-2.
4 tahun berselang, timnas Indonesia dan juga Malaysia kembali bertemukan untuk kedua kalinya di fase grup. Apesnya timnas Indonesia justru mendapatkan hasil buruk lantaran dipaksa menelan kekalahan di pertemuan keduanya. Tepat pada ajang Piala AFF U23 2023 di Kamboja, timnas Indonesia kalah dengan skor 1-2 di tangan Malaysia.